Shalom warga kerajaan. Pada minggu yang lalu saya sampaikan kepada kalian bagaimana salah satu pengajaran sesat yang paling berbahaya adalah ibadah tetapi mencari keuntungan secara materi. Kita sudah melihat ini contoh banyak sekali tetapi ada juga yang sungguh-sungguh masih benar-benar di jalannya Tuhan. Dan kita berharap supaya setiap warga kerajaan, saya dan saudara benar-benar mencari Tuhan. Tidak untuk mencari keuntungan, tapi hanya untuk menyenangkan Dia. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11, diingatkan siapa saudara saya. Know your God, know yourself, know your enemy. Tetapi engkau manusia Allah, man of God. Jauhilah. Jauhi apa? Ketamakan. Ketamakan adalah penyembahan berhala. Aneh sekali, ketamakan dan kekikiran itu satu kata. Pleon, actus. To have more. Tetapi di sini kita harus melarikan diri dari semuanya itu sebab salah satu yaitu sumber kejahatan adalah cinta uang. Tetapi ada yang harus kita kejar, ada yang harus jauhi, ada yang harus kita kejar. Dan yang kita kejar pertama adalah righteousness. Righteousness saudaraku bukan rightness tapi righteousness. Kenapa orang bertengkar, kenapa orang komplain, orang mencari rightness. Tetapi yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Righteousness is a right standing before the Lord. Yang kedua jelas itu godliness. Ya, sayang sekali lagi bahasa Indonesia sangat terbatas itu ibadah. Lalu kemudian sesuatu yang harus kita kejar. Kesetiaan di sini artinya justru adalah faith, iman, kasih, kesabaran, ketekunan dan kelemah lembutan. Firman Allah menjelaskan bagaimana kelemah lembutan itu lahir daripada yaitu hikmat. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Tanda orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengejar hal yang rohani, hal yang mulia ini adalah tandanya itu tidak dikuasai oleh kerakusan. Saya katakan ada 3 tingkatan. Setelah kerakusan itu kerusakan, ya, korup, dan yang terakhir adalah kerasukan, saudara. Tetapi firman Allah berkata, you are a man of God. Dan karena itu saudaraku, ada yang harus kita tinggalkan dan harus yang kita kejar. Di dalam hidup kita, kita tahu bagaimana orang yang ingin kaya, kalau kita baca ayat sebelumnya, masuk di dalam berbagai jerat yang membinasakan, mencelakakan dan membinasakan. Penuh dengan nafsu yang hampa dan mencelakakan. Karena itu saudaraku, kejarlah pertama-tama righteousness. Dan Roma 5:17 menjelaskan righteousness is a gift. Pemberian. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Keselamatan because of faith. Tetapi saudaraku seringkali ditambahkan sola fide itu faith only. No. Ada faith. Ada yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan ini saudaraku. Mengejar ibadah. God bless you all. Dan saya berdoa supaya setiap kita luput dari jerat iblis dan tipuan akhir zaman. Kita tahu apa yang harus kita kejar. Pertama sekali, kalau ditanya apa itu godliness? Christ likeness. Yaitu kehidupan seperti Kristus. Don't try to live for Christ. Let Christ live through us. Melalui kita. Dan orang melihat godliness. Buat daripada holiness. God bless you. Amin. Salam Bapak Ibu. Minta maaf kita dari daerah yang jauh. Kadang-kadang kita dianggap tertinggal. Kita masuk di Jakarta, kita mau melayani di Jakarta. Kadang-kadang kita pikir apa yang kita mau sampaikan. Karena apa? Karena kita belajar dari hamba-hamba Tuhan yang datang ke Papua. Pak Togap yang ada, Pak Liur. Selalu memberkati kami yang ada di Papua. Jadi kami pikir kalau di Jakarta apa kira-kira? Karena dikasih tahu saya bilang saya bersaksi sajalah. Karena ya Jakarta ini ya orang-orangnya semua serba hebat dan luar biasa. Jadi ya kita hanya mau bersyukur saja kepada Tuhan. Oke, terima kasih Pak Togap. Luar biasa untuk kepercayaan bagi kami yang ada. Ya, kami sangat berhutang budi sama Pak Togap ini. Karena
banyak hal-hal yang beliau bisa bantu kami dalam pelayanan, untuk kita punya guru-guru yang ada, juga bagi pelayanan jemaat yang ada. Ya kami maklum, kami dari Papua, jadi ya kadang-kadang sudah semua orang pakai alat-alat yang canggih, kita nih masih pakai ya Alkitab yang sederhana, yang selalu kami harus catat dan sebagainya. Tapi semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan sendiri. Oke, kami kemarin ke Penang, Malaysia, kami check up kesehatan. Jadi kami punya satu kesaksian, kami tiba di airport Penang, dapat telepon dari hotel bahwa hotel penuh. Tidak ada tempat lagi untuk kita bisa nginap. Kami cari tempat yang berdekatan dengan rumah sakit supaya tidak pakai mobil, kita langsung menyeberang saja, bisa langsung pengobatan. Karena di sana sistemnya itu begitu ketat, kadang-kadang jam 5, jam 6 pagi, kita kalau tidak antre, kita tidak akan dapat kebagian. Apalagi untuk dokter-dokter yang spesialis, yang hebat itu. Tapi karena kami sudah 4 tahun lebih tidak pergi, baru pergi akhirnya ada perubahan. Kami datang, saya dengan Jones datang di rumah sakit kira-kira jam 4:30 pagi. Kita gedor-gedor tertutup. Dibaca di situ, baru akan dibuka jam 7. Ya akhirnya kami duduk saja di situ, tapi antre juga sudah ada. Kita bisa masuk. Yang ingin kami sampaikan, jadi pada saat kami di airport, telepon dari hotel bahwa hotel penuh, tidak ada tempat. Karena setiap hari orang-orang Indonesia ke Penang itu, kita tanya supir taksi, 6.000 orang itu dari Indonesia berobat di Penang. Bayangkan, Jakarta, dari Medan, Surabaya, semua itu, sekian pesawat. Jadi di rumah sakit itu semua orang Indonesia penuh. Saya kadang-kadang berpikir, loh ini dokter-dokter kah, Menteri Kesehatan Indonesia ini, harusnya dia datang di Penang lalu dia lihat, kenapa kira-kira Indonesia yang begitu canggih dan sebagainya, kok orang semua ke Penang seperti itu. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya kami kembali, saya pikir-pikir kita sudah cari hotel yang agak lain, yang belum pernah juga kami nginap. Tapi kita bilang begini, kita datang saja ke hotel itu, pastilah bahwa pasti ada tempat bagi kita. Kita datang, tanya ada kamar kah? Dia lihat-lihat, oh ada 1 kamar. Tapi ini untuk 4 orang, ya pas kami berempat, jadi cocoklah 4 orang. Jadi Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oke, saya akan share pagi ini dari Roma 8. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8, ayat 28 sampai ayatnya yang ke-30. Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Firman Tuhan katakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan katakan kita tahu sekarang. Kadang-kadang kita ini sok tahu. Kita ini malas tahu. Ya. Akhirnya apa? Kita anggap bahwa setiap firman yang kita baca ataupun orang sampaikan, kita anggap kita kan sudah tahu dan sebagainya. Tapi firman Allah katakan bahwa kita tahu sekarang. Berarti apa? Ada hal yang kita sebenarnya tidak tahu. Ya, tapi kita sok tahu. Apalagi kita malas tahu. Kita dengar firman Allah tapi kita ogah-ogahan dan sebagainya itu. Ya, tapi firman Allah katakan bahwa kita tahu. Bagaimana supaya kita tahu? Untuk tahu akhirnya yaitu apa? Kita harus memiliki pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan dari apa? Ya kita harus baca firman Allah. Kita dengar hamba-hamba Tuhan yang bicara kepada kita. Ini berarti apa? Ini berarti sesuai dengan pengetahuan. Dan kita juga punya pengalaman. Pengalaman dalam berkeluarga, pengalaman dalam pelayanan, pelayanan dalam bekerja, dan sebagainya itu. Dan tentunya semuanya ini untuk kita tahu ini harus melalui satu proses. Tidak bisa bahwa itu langsung kita terima saja.
Karena apabila kita baca firman Allah, tapi kita tidak pikir, akhirnya juga percuma. Kita dengar hamba Tuhan berdoa, khotbah. Tapi kalau kita tidak punya otak berpikir, juga akhirnya tidak ada apa-apa. Jadi semuanya ini bahwa harus melalui proses dan disebut dengan proses berpikir itu. Karena apabila kita gunakan pikiran kita, maka itu adalah sangat berkenaan dan menguntungkan kita. Kemarin kami di Penang, hari Minggu, kami ibadah di satu GBI juga di sana, GBI TAF. Kebetulan di hotel itu ada GBI. Ada satu hamba Tuhan, dia berkhotbah luar biasa tentang otak ini, kepala kita ini. Dia bilang sebesar bapau, tapi miliaran itu sel-sel saraf-saraf ada di kepala ini. Sehingga apabila itu dikelola dengan baik, maka mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan sukacita, kita bisa happy dan sebagainya itu. Ya, jadi kita tahu itu tentunya kita dengar firman Allah, kita baca firman Allah, kita dengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan itu, kita boleh berpikir itu dan kita bisa pahami itu. Apa yang kita tahu? Yang kita tahu firman Tuhan katakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi masalah apapun juga, baik tidak baik, itu Tuhan turut bekerja. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak turut bekerja. Jadi misalnya saja mungkin kita berpikir bahwa kalau kita sehat, itu berarti Tuhan turut bekerja. Tapi kalau kita ada dalam masalah, Tuhan tidak turut bekerja. Tidak. Itu semua Tuhan sedang turut bekerja. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita. Karena ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja berbicara tentang sinergi. Itu apa? Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak hanya duduk-duduk saja, lalu Tuhan mau kasih itu, tidak. Ada sinergi, kita juga harus berusaha. Lalu di situ Tuhan melihat, lalu Tuhan akan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan hal-hal yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi ada upaya dari kita. Tuhan punya kuasa. Dia sang pencipta. Dia punya kuasa untuk apa? Dia punya kuasa yaitu untuk menolong kita. Dia punya kuasa untuk apa? Mendampingi kita. Dia punya kuasa untuk apa? Melengkapi kita. Itu karena dia punya otoritas. Mazmur 121. Di saat kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Pertolongan cuma datang dari Tuhan. Dia penjaga Israel, dia tidak terlelap. Matahari tidak menyakiti waktu siang, bulan pada malam. Dia menjaga keluar masuk kita dari kekal hingga kekal. Ini adalah kuasa, otoritas Tuhan itu yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga apabila kita adalah masalah, kita memulai sesuatu, kita katakan Tuhan tolong kami. Maka firman Allah ini akan tergenapi. Artinya bahwa jangan kita ragu dan Tuhan akan menyertai kita. Ya, jadi Tuhan juga akan mendampingi kita. Mazmur 23 ayat 4 itu. Walaupun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Karena apa? Tongkat dan gadanya yang menyertai, melindungi. Jadi ini pendampingan Tuhan itu sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah adalah otoritas Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja, dia punya kuasa. Dia tahu apa sebenarnya yang kita butuhkan. Kenapa harus dia lakukan ini dan sebagainya. Ada apa dengan semuanya. Dia punya otoritas untuk melakukan itu. Sehingga tidak ada yang lain. Jadi kita belajar saja untuk berharap, mau percaya hanya kepada Tuhan saja. Jadi Tuhan juga memperlengkapi kita untuk apa? Kita untuk bisa apabila kita adalah masalah pergumulan, Tuhan terus akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan menjauhkan kita atau memberikan jalan keluar bagi kita. Bapak Ibu, hari ini saya ikuti satu seminar. Mereka katakan begini, di Indonesia saat ini banyak hamba-hamba Tuhan dalam kondisi stres.
Ya kalau hamba Tuhan sudah stres, bagaimana jemaat? Jemaat lebih stres lagi. Ya, akhirnya apa? Sering mereka pergi ke dokter. Lalu dokter tanya. Dia tanya, dokter bagaimana untuk mengatasi stres ini? Jadi mereka katakan begini. Supaya kita atasi stres, dia bilang begini. Tarik napas 4 kali. Tahan 4 detik. Tahan 5 detik, lepaskan 8 detik. Oke. Akhirnya coba seperti itu. Tarik 4, tahan 5, 8, lepaskan. Kalau kita coba seperti ini, berarti kita punya stres hilang. Kalau kita coba seperti ini tapi masih stres, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Ya, tarik tunai. Terus pergi jalan-jalan, akhirnya stres bisa hilang. Nah itu. Jadi ini hal-hal yang bisa menyegarkan kita. Supaya kita ya tidak terpaku dengan kondisi-kondisi masalah-masalah apapun yang hadapi. Kita tetap punya iman, pengharapan hanya kepada Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik maupun tidak baik. Ya, tadi dalam firman Allah tadi. Sekarang tinggal waktunya saja. Ya, kadang-kadang kita adalah masalah, kita berdoa, Tuhan bisa jawab itu. Kita sakit, kita sembuh, pintu-pintu tertutup, pintu itu bisa terbuka dan sebagainya. Tetapi ada juga kita berdoa, tapi kita belum melihat sesuatu yang terjadi. Misalnya kita sudah berobat kemana-mana tapi kita masih saja sakit. Mungkin kita mulai bertanya ada apa dan sebagainya. Kalau misalnya kita klaim firman Allah ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kenapa? Saya setia begini tapi saya punya sakit tidak sembuh, saya punya masalah terus ada dan sebagainya. Tidak. Karena apa? Tuhan mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena apabila kita mungkin adalah masalah, sakit, kita berdoa sembuh, akhirnya apa? Kita lupa. Kita kembali hidup dalam hidup yang lama. Sedangkan Tuhan inginkan apa? Kesempurnaan Kristus itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa Tuhan supaya saya punya jabatan. Tapi kok orang lain yang dipromosikan, kok saya tidak? Kenapa kira-kira? Berarti Tuhan punya rencana. Mungkin dalam pikiran kita, kalau nanti saya punya ini, ya kalau kita di Papua sana, pejabat-pejabat yang ada tuh, apabila mereka belum jadi pejabat, itu biasa. Setelah jadi pejabat, kita mulai dengar. Ada 01, 02, 03. Apa itu? Istri 1, istri 2, istri 3. Jadi mereka kadang-kadang pikir, kami ini rajin kerja begini, tapi kok orang lain promosi? Saya bilang dalam hati, coba-coba ke dipromosi, tiba-tiba yang tadinya setia, besok punya istri lain, punya istri di sana, istri di sini, dan sebagainya. Karena Tuhan mengasihi, maka Tuhan tidak akan memberikan itu. Tuhan mau supaya apa? Kita hidup sungguh-sungguh berkenaan di hadapan Tuhan dan kita hanya hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Ya, jadi Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Rencana Tuhan itu sangat indah bagi setiap kita. Apa rencana indah, rencana Tuhan bagi kita? Kita semua tahu bahwa Tuhan punya rencana yaitu mengembalikan kita kepada gambarnya yang semula yaitu gambar Allah itu sendiri. Itu adalah rencana Tuhan yang sangat dominan bagi setiap kehidupan kita. Pada saat manusia pertama jatuh di dalam dosa, maka akhirnya mereka sudah hilang kemuliaan Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 kalau kita baca pada ayatnya yang
26. Firman Tuhan katakan, berfirman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, segala binatang dan sebagainya itu. Ya, jadi manusia pertama itu pada saat mereka jatuh di dalam dosa, maka gambar daripada Allah itu sendiri sudah dirusakkan. Akhirnya apa? Manusia mulai hilang kemuliaan Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak habis akal, tapi karena Tuhan punya janji, pada saat Tuhan menjadikan manusia, Tuhan sudah katakan Tuhan memberkati mereka. Karena Tuhan sudah punya komitmen memberkati, maka manusia jahat seperti apapun, jatuh kemanapun, tapi Tuhan punya rencana. Yaitu dia ambil dia manusia, dia kembalikan lagi untuk jadi serupa, segambar dengan Tuhan itu sendiri. Roma 3 ayat 23 itu. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena manusia pertama jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Yaitu apa? Gambar diri Allah yang ada pada kita itu sudah dirusakkan pada saat kejatuhan manusia yang pertama itu. Untuk itu maka Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib untuk apa? Dia menebus kita. Dia menebus kita dari dosa kita, lalu dia kembalikan kita supaya apa? Gambar dan rupa Allah itu kembali ada di dalam setiap kehidupan kita. Ini yang dikatakan bahwa Tuhan punya rencana supaya apa? Hidup kita adalah hidup yang indah di hadapan Tuhan itu sendiri. Jadi untuk kita tampak indah tidak ada yang lain. Yaitu karakter Yesus itu ada dalam setiap kehidupan kita. Itu baru kita dikatakan kita punya kehidupan yang indah di hadapan Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi ya kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak habis akal. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan punya inisiatif untuk menyelamatkan kita, dan Tuhan ingin supaya apa? Kita kembali segambar, serupa dengan Dia. Apabila kita serupa segambar dengan Dia, maka pasti Tuhan akan mempromosikan kita, Tuhan akan pamerkan kita karena apa? Karena kita berharga dan kita hidup berkenaan di hadapan Tuhan. Saya baca di dalam Alkitab, ada satu orang manusia yang Tuhan pamerkan dia. Siapa sebenarnya yang Tuhan pamerkan atau Tuhan promosikan dia? Adalah Ayub. Ya. Ayub, kalau kita baca Ayub pasal 1, Ayub pasal 1, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-7, ini firman Tuhan katakan begini. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari ayat ini Tuhan promosikan Ayub. Tuhan pamerkan Ayub. Dan Tuhan pamerkan bukan untuk siapa, tapi untuk iblis. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Kalau manusia pamerkan kita, manusia promosikan kita, kadang-kadang tidak objektif. Mungkin ada punya tujuan-tujuan tertentu. Tapi kalau Tuhan yang pamerkan, Tuhan yang promosikan, itu baru hebat. Jadi hari ini saya percaya bahwa firman Allah ini menginginkan mengingatkan kita supaya apa? Kita juga mau dipamerkan oleh Tuhan. Ayub katakan, firman Tuhan katakan kepada setan, kau lihat hambaku Ayub,
Dia setia, jujur, saleh. Dia jauhi kejahatan. Hidup kita ini, kalau kita setia, saleh, jujur, jauhi dari kejahatan, Tuhan akan pamerkan kita. Tuhan akan promosikan kita. Sehingga iblis pun dia tidak bisa menyentuh kita. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Jadi waktu saya baca ayat ini saya bilang, wah luar biasa ini. Ya, ini iblis juga akhirnya apa? Iblis tahu bahwa Tuhan memang melindungi karena apa? Ya dia punya sikap yang berkenaan itu di hadapan Tuhan. Jadi luar biasa apabila hidup kita ini kita takut akan Tuhan, kita saleh, jauh dari kejahatan, maka pasti Tuhan akan pamerkan kita, Tuhan akan mempromosikan kita. Jadi kita semua yang ada, saya kira setiap kita ingin semua bahwa kalau Tuhan pamerkan kita, Tuhan promosikan kita, berarti kita berkenaan di hadapan Tuhan. Kita punya itu, punya ini, karunia, talenta dan sebagainya. Tetapi apabila Tuhan tidak pamerkan kita, maka sia-sia semuanya. Karena firman Tuhan katakan, pada saatnya ada yang katakan begini, kami bernubuat, kami melakukan mujizat, kami menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Tapi dikatakan, enyahlah kamu hai hamba pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Tapi kalau Tuhan promosikan kita seperti Tuhan promosikan Ayub ini adalah sungguh-sungguh berkenaan di hadapan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi luar biasa apa yang kita bisa belajar dari kebenaran-kebenaran firman ini supaya kita tetap berkenaan, ya kita jaga hidup kita, karakter Yesus itu terus ada dalam setiap kita supaya kita berkenaan di hadapan Tuhan itu sendiri. Oke. Yang berikut dalam ayatnya yang ke-29 dari Ayub dari Roma itu ya. Roma 8 kalau kita baca pada ayatnya yang ke-29. Jadi yang kita tahu juga bahwa kita semua ini sudah dipilih dari semula. Jadi sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita semua ini sudah dipilih dari semula. Kita harus tahu ini. Ya, kita ini juga sudah ditentukan dari semula. Untuk apa? Untuk serupa dengan gambar daripada anaknya itu sendiri. Ya, jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih. Firman Tuhan katakan banyak terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Tapi kita percaya, saya percaya, Bapak Ibu yang ada di jemaat ini adalah orang-orang yang sudah terpilih. Bapak Ibu sudah dipanggil, dipilih, dan terus akan menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan dari kekal hingga kekal. Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan panggil kita bukan untuk leha-leha, tapi Tuhan panggil kita, tentukan kita untuk apa? Pergi menghasilkan buah. Buah pertobatan, ya, buah roh, itu buah pelayanan, itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Supaya amanat agung Yesus Kristus ini bisa disampaikan di mana-mana saja. Jadi luar biasa, ya kita semua ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. 1 Petrus pasal 2, kalau kita baca pada ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2, kalau kita baca ayat 9, dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamet yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini orang-orang pilihan Allah, ya kita ini adalah imamet yang rajani. Kita ini adalah pemimpin-pemimpin raja-raja yang melayani. Suami-suami melayani keluarga dan sebagainya. Ini kebenaran firman Allah ini. Kita ini adalah bangsa yang kudus, kudus hati, kudus pikiran, kudus perkataan. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Untuk apa? Dan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita percaya bahwa kita semua ini orang-orang yang sudah dipilih. Kalau tadinya mungkin kita tidak tahu, kita anggap kita ini bukan orang-orang pilihan, tidak. Mungkin dipikir pendeta-pendeta saja, itu gembala-gembala. Tidak, kita semua ini adalah orang-orang yang sudah dipilih. Dan kita akan dipakai terus untuk memuliakan nama Tuhan itu sendiri. Ya, jadi sebagai orang-orang yang pilihan Allah, kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan, datang kepada terang yang ajaib. Berarti kita ini adalah manusia yang baru, bukan manusia yang lama lagi. Manusia baru dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 20, kita bisa baca di sana, itu adalah kehidupan manusia baru yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Berarti apa? Baru luar maupun baru dalam. Jangan hanya di luarnya saja baru, tapi dalamnya tidak. Itu sama dengan ular. Ya. Bapak Ibu tahu ular itu tiap 6 bulan atau 1 tahun dia ganti kulit. Betul ya? Tapi dalamnya tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Hatinya. Sifatnya itu tidak berubah. Tapi kalau kita manusia baru, luar dalam harus baru, bersih. Ya, jangan kita ngomong lain, kita lakukan lain. Ya, nah, itu harus baru. Semuanya harus baru. Sehingga Mazmur 49 ayat 2 itu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwa kita merindukannya. Bagaimana supaya kita hidup baru? Harus kita datang kepada Tuhan. Firman Allah kita datang kepadanya. Kita hidupi firman, itu akan memperbaharui setiap kehidupan kita. Saya baca ayat ini sebagai rusa merindukan sungai yang berair. Saya pernah jadi camat di pedalaman. Jadi kalau mau 17 Agustus, kita biasa bikin pesta rakyat. Jadi di sana masyarakat itu berburu rusa. Ya, jadi mereka bawa anjing, lalu kepung itu satu tempat, anjing yang mencium bau rusa itu akhirnya dikejar, akhirnya bisa ditangkap. Di dekat situ ada sungai yang besar, seperti danau begitu. Nah, lalu rusa ini dia pintar. Pada saat anjing kejar dia lari, dia punya bau keringat dan anjing itu terus kejar. Apa yang dia lakukan? Dia masuk dalam air, dia rendam. Akhirnya apa? Bau keringatnya hilang. Jadi anjing tidak bisa melacak dia. Kalau bicara tentang rohani kita ini punya bau keringat. Keringat najis, keringat kotor, keringat hal-hal yang tidak benar itu. Kita harus rendam dia. Rendam di mana? Rendam di firman Allah. Supaya apa? Bau keringat kita ini bersih. Saya percaya kita semua sudah baptis Islam. Ya, itu sudah rendam itu. Supaya apa? Dosa-dosa kita itu sudah dikuburkan. Sehingga iblis tidak lagi untuk mencari kita. Jadi waktu saya baca ayat ini saya ingat, wah pantas saja. Rusa itu pada saat dia dikejar, dia lari, dia rendam di situ, bau keringatnya langsung hilang. Anjing-anjing semua kembali, tidak tahu di mana rusa ini. Ya, akhirnya ada orang yang dayung di situ lihat, oh itu sana. Jadi dia rendam, dia punya tandukan naik. Dipikirnya ada cabang kayu, dekat begini, oh dia rusa ini. Ya ditangkap sudah, nah, kita pesta rakyat. Jadi ini pengalaman-pengalaman
Kalau kita kaitkan dengan ayat firman Allah, ya luar biasa. Tuhan itu kaya dengan segala macam ininya. Sudah memberikan kita, oh ya beginilah. Ini adalah hikmat-hikmat yang Tuhan ajarkan, Tuhan berikan. Supaya kita sungguh-sungguh berkenaan di hadapan Tuhan itu sendiri. Ya, jadi ular itu dia 6 bulan atau 1 tahun dia ganti kulit. Tapi dalamnya sifatnya itu dia tidak bisa ganti. Apa sifat ular itu? Ular itu pasti apa? Mazmur 10 ayat 10a itu. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita lihat ular berarti apa? Kita punya damai sejahtera kan dicuri. Ya. Dia bunuh. Kita lihat dia, kita takut kan? Pasti sepertinya dia akan bunuh kita. Lama-lama dia binasakan kita. Kita punya iman bisa goyah dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan daripada iblis, ular itu sendiri. Jadi ya kita belajar supaya biarlah kita pembaharuan itu baik di dalam maupun di luar itu semuanya dibersih. Jangan luarnya saja bagus tapi dalamnya malah tidak punya arti apa-apa. Oke. Ya. Jadi dalam firman Allah kita dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dan sebagainya. Dan kita hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Ya. 1 Petrus 2 kalau kita baca ayat yang ke-10. Dia katakan begini. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani. Tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita ini sudah memperoleh belas kasihan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi kadang-kadang kita ini tidak tahu bahwa kita ini memang sudah berbelas kasih Tuhan. Sudah kasih kita belas kasihan. Sering kita masih bersungut, kita masih menuntut dan sebagainya. Tapi sebagaimana Tuhan katakan kepada Musa. Kepada siapa aku berbelas kasihan, aku akan berbelas kasihan. Kepada siapa aku berkemurahan hati, aku akan berkemurahan hati. Sehingga tidak tergantung kepada usaha atau manusia siapapun. Kita semua yang ada ini. Kita bisa menikmati hidup ini. Kita boleh ada dan damai sejahtera karena apa? Belas kasih dan kemurahan hati Tuhan. Itu yang harus kita syukuri. Ya. Jadi kita sudah memperoleh belas kasihan. Kita ini adalah warga kerajaan sorga. Yang kita berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Yaitu hidup yang kekal itu sendiri. Ya, oke. Yang terakhir di dalam pembacaan kita tadi pada Roma pasal 8 ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan katakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, jadi ada 2 dampak apabila ya kita bisa mengikuti akan kebenaran-kebenaran firman Allah ini, yaitu hasil akhir, yaitu kita akan indah di hadapan Tuhan dalam kekekalan dan kita berkenaan di hadapan Tuhan itu sendiri. Yaitu kita dipanggil, kita dibenarkan, dan kita semua dimuliakan. Jadi ini hal yang sangat luar biasa yang ya ini sudah sering disampaikan, hanya saya ini kan kembali saja untuk menyegarkan kita lagi bahwa kita ini orang-orang yang sudah dipilih, ditetapkan. Kita dulunya mungkin kita tahu, tapi sekarang kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Kita semua ini adalah sudah dibenarkan oleh darah Yesus dan kita juga akan dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri. Oke. Karena kita dalam suasana kemerdekaan ini, jadi saya ingat ada
satu cerita. Kita semua ini kan sudah dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Dan kita percaya bahwa sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan kita merdeka hari ini, besok kita kembali. Jadi Kristen tobat hari ini, minggu depan kumat. Bulan ini tobat, tahun depan kumat. Jadi kita pulang pergi, tidak ada apa-apa. Jadi ada satu kisah, ya ada opa-opa. Mereka cerita dengan anak-anak muda. Kebetulan opa ini orang Manado. Ya. Jadi mereka tanya sama opa, opa bagaimana waktu dulu, waktu perang kemerdekaan itu bagaimana? Oh, dia bilang begini, waktu dulu kami kan Kenil ini, ya Kenil itu tentara-tentara, ya. Jadi kalau Belanda, dia bilang bahwa Belanda itu orangnya tinggi-tinggi. Jadi kalau kita tembak tidak perlu ukur-ukur, angkat saja tembak pasti kenal. Oke. Lalu waktu Jepang kan pendek-pendek. Kita tidak urut, tendang saja dia jatuh, dia tidak punya apa-apa. Ya, jadi opa ini semangat terus. Lalu dia tanya sama opa, lalu waktu PKI itu bagaimana? Oh tidak, belum sampai ke PKI itu. Ada bilang begini, waktu perebutan bendera itu bagaimana? Oh di sana ada merah, putih, biru. Kami panjat di atas, birunya kami sobek, tinggal merah, putih. Dia bilang, oh, itu opa juga hebat. Lalu dia tanya sama opa, lalu waktu zaman PKI bagaimana? Opa bilang, aduh, opa terlibat. Terlibat PKI, jadi akhirnya apa? Ya begini. Jadi dikatakan dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Jadi kita merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, demikian Bapak Ibu, kebenaran firman Allah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.